Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah fi hadzal yaumil ahad ba'dal fajr sadis min syahri Rabiul Awwal 1444. Mazilna fi darsina fi kuliyatil Quran fil mabhas suratu Ibrahim wal an wasalna ila ayah 48. Faqad intahayna min mas'alati al-i'rabat fi hadhihi al-ayah wa kadzalika ikhtilaful qura' wal an nadkhul al-an ila tafsirul ma'ani fi qoulihi ta'ala yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Maka pada saat itu di mana digantikan bumi ini demikian pula langit, maka bumi diganti dengan bumi yang lain yang tidak seperti bumi yang kita tinggal di sini sekarang. Dan begitu pun langit diganti. Wa barazulillah, makna barazu adalah berkumpul, berhadapan di padang mahsyar. Al-Wahidil Qahhar, menghadap kepada Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Maka silahkan bagi ikhwah yang ingin mentasmid Al-Quran, barakallahu fikum. Kita tidak bisa melarangnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa taral mujrimina yawma idzin muqarranina fil asfad. Bismillah. Qala ta'ala fi kitabihil karim yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Maka di saat digantikan bumi itu dengan bumi yang lain, maka bagaimana keadaan mereka? Telah datang dari salaf tentang keadaan mereka dari tafsir ayat ini. Maka telah datang di tafsir As-Sam'ani dari Abdul Razak, dari Ma'mar, dari Qatadah. Berkata Qatadah, yauma tubaddalul ard ghairal ardi was samawat balagana anna Aisyah sa'alat Nabi. Maka disampaikan kepada kami bahwa Aisyah istri Nabi bertanya kepada Nabi, Ainan nas yawma idin? Allahum ala sirat. Di mana manusia pada saat dibacakan ayat ini? Maka mereka di atas as-sirat, di atas jembatan. Maka sanad ini sanad yang dhaif, karena Qatadah meriwayatkan dari Aisyah dengan lafaz balagana, telah disampaikan kepada kami dari Aisyah. Maka Qatadah seperti kita ketahui mudallis, maka lafaz ini bukan lafaz tasrih. Dan juga tentang permasalahan Ma'mar, periwayatannya dari Qatadah disebutkan oleh Ali bin Madini, periwayatannya muqtaribah.
Namun telah datang riwayat yang sahihah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalan Ibnu Abi Adi an Dawud an Sya'bi an Masruq qalat Aisyah. Maka hadis ini hadis yang sahih, semua rijalnya thiqah. Dawud di sini Ibnu Abi Hind dan juga Masruq Ibnu Al-Ajda'. Maka semua rijalnya thiqah. Asy-Sya'bi ma'ruf, Amir Ibnu Syarahil dan Masruq mendengar dari Aisyah, tidak seperti Qatadah. Berkata Aisyah, ana awwala an-nasi sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadhil ayat. Aku orang pertama yang datang kepada Nabi menanyakan ayat ini. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Dan berkumpul untuk Allah semuanya al-wahidil qahhar. Maka aku katakan kepada Nabi setelah membaca ayat ini, aina nas? Di mana manusia pada saat itu? Bagaimana keadaannya ya Rasulullah? Qala ala sirat, di atas as-sirat. Maka tafsir ini menjelaskan bahwa barazulillah, kaum muslimin di saat menghadap kepada Allah, He is the one and only Al-Wahidu Al-Qahhar, yang maha perkasa. Di sini zahirnya adalah di saat mereka siap-siap untuk menyeberangi as-sirat. Berarti kalau memang tafsirnya ini yang diinginkan di saat menyeberangi as-sirat, maka jumlahnya sudah berkurang dari jumlah sebelumnya. Maka hendak ya Hudzaifah, di sini siapa saja yang barazulillah kalau begitu di saat mau menyeberangi sirat? Al-muslimun wal munafiqun. Aina al-kuffar wal musyrikun? في النار كما في الحديث ينادي مناد فليتبع كل قوم بما يعبدون. Baik, ahsan. Maka jika memang dijawab oleh Nabi al-sirat wa barazulillahi al-wahidil qahhar, ditafsirkan ayat ini di atas as-sirat di saat mereka akan menyeberang. Berarti maknanya hanya sekedar kaum muslimun dan orang-orang munafikun. Karena di dalam hadis terdahulu bahwa di saat di mahsyar mereka dikumpulkan semuanya, maka akan berseru yang menyeru. Di hadis yang terakhir Abi Sa'id Al-Khudri muttafaqun alaih, dan hadis Abi Hurairah disebutkan man kana ya'budu ilahan faliyadhhab faliyattabi'. Maka barang siapa yang menyembah selain dari Allah agar mengikuti sesembahannya, maka yatba'u asy-syamsa wal qamar wa Isa wa Uzair wa Salih wa Tawagi. Akhirnya mereka disuruh mengikuti apa yang disembah, menyembah dewa-dewa seperti orang Hindu, menyembah dewa Wisnu, dewa Shiva, menyembah Krishna. Maka mereka akan mengikuti dari ilah-ilah khayalan mereka. Dan bahkan
mereka mengikuti Isa tetapi syaitan Isa, dan mengikuti Uzair syaitan Uzair, dan mengikuti As-Salib yang diyakini oleh mereka penebus dosa. Maka di dalam hadis terakhir, di hadis Abi Sa'id Al-Khudri, apa yang kalian inginkan dengan mengikuti mereka? Nurid an tasqina, kami menginginkan agar kalian meminumkan kami, memberi kami minum. Maka disebutkan ishrabu, maka minumlah dari fata morgana, oase yang dijadikan oleh Allah bagi mereka. Maka di saat mereka meminum dari air oase, jatuhlah mereka semua kepada api neraka. Maka yang tersisa hanya muslim dan al-munafiqun. Dan di hadis yang terakhir, dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri dan juga di hadis yang lain, maka disebutkan, datanglah Rabbuna Jalla wa'ala kepada kaum muslimin di sini, mengatakan ana rabbukum. Maka tidak ada kesepakatan pada saat itu antara muslimin dengan Allah Jalla wa'ala akan tampak bagaimana. Maka mereka mengatakan di beberapa riwayat, a'udzu billahi minka, aku berlindung kepada Allah dari kalian. Fanahnu namtadiru hahuna, kami akan menunggu di sini, tidak mau mengikuti ilah-ilah. Bahkan Rabbuna di sini belum sepakat dengan kaum muslimin, mereka tidak mau mengikuti Allah Jalla wa'ala, karena Allah menampakkan dengan sifat yang tidak disepakati kaum muslimin. Maka di hadis Abi Sa'id disebutkan dan yang lainnya dari Ibnu Mas'ud, idza ata rabbukum hal ta'rifuna syai'an, jika datang Rabb yang kalian tunggu itu, apakah kalian mengetahui tanda-tandanya? Maka di hadis yang paling jelas dari Abi Sa'id Al-Khudri, na'am saq, iya betis. Fayakshifu Rabbuna Jalla wa'ala an saqihi, maka dhamir saq ataupun lafaz saq dimudhaf ilaihkan kepada dhamir ha, kepadanya berarti betis Allah Jalla wa'ala. Maka ini lebih jelas daripada keumuman ayat yauma yukshafu an saqin. Maka saqin di sini nakirah. Di saat ditampakkan saknya siapa? Akhirnya terjadi tafsir yang berbeda. Ditafsirkan sak adalah nurullah dan sanadnya dhaif. Disebutkan sak adalah hari yang sangat keras, peperangan dan sebagainya. Maka yang rajih bila takwil, tetapi diartikan dengan dhahir, dan ini tafsirnya Ibnu Mas'ud adalah saqihi. Mereka melihat sak Allah Jalla wa'ala. Kemudian setelah disepakati Allah menampakkan saknya, maka Allah mengatakan ana rabbukum, aku Rabb kalian. Diikutilah oleh kaum muslimin karena sepakat dengan apa yang ditampakkan kepada mereka. Maka akhirnya kharru sujada, mereka semuanya jatuh tersungkur sujud kepada Allah.